Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita akan mendalami bahan katekese kita dengan tujuan yang pertama, agar anak-anak memahami bahwa krisis ekologis mengakibatkan penderitaan bagi manusia. Yang kedua, agar anak-anak memelihara, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah memasuki masa Prapaskah, suatu kesempatan istimewa dan penuh rahmat bagi kita untuk mempersiapkan diri menyongsong hari Paskah. Tema kita pada pertemuan pertama ini yaitu keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Mari kita mengawali pertemuan ini dengan lagu pembuka. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat, ya Yesus Raja penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau menjadikan bumi dan segala isinya bagi kami. Engkau menghendaki agar kami memelihara, merawat, dan melestarikan bumi tempat tinggal seluruh ciptaan-Mu. Saat ini kami hendak mendalami iman dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon semoga Roh Kudus menerangi hati dan budi kami, agar kami memahami kehendak-Mu, mengasihi sesama dan seluruh ciptaannya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendaraskan teks kitab suci Injil Lukas bab 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jauh, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Saya terkesan dengan ayat 8. Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya
dan memberi pupuk kepadanya. Dari ayat tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia harus mencintai lingkungan dan menjaga pohon yang ada di sekitar lingkungan agar tidak mengalami kekeringan di sekitar lingkungan tersebut. Aksi nyatanya itu kita menanam pohon di sekitar lingkungan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami, agar mereka setia dan dengan penuh kasih menjalankan tugas pelayanan Kristus yang telah Engkau percayakan kepada mereka, dengan memperhatikan juga masalah lingkungan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, ya Bapa, terangilah hati dan budi para pemimpin bangsa dan negara kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi masyarakat seutuhnya dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin, bagi para remaja dan orang muda Katolik, ya Bapa, berkatilah dan bimbinglah para remaja dan orang muda Katolik di mana saja berada, agar mereka semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman, peduli dan bertindak mengatasi masalah lingkungan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, berkatilah kami yang telah mengikuti kegiatan pendalaman iman ini, agar kami semakin mengasihi Engkau, sesama, bumi dan seluruh ciptaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami menghaturkan syukur dan terima kasih
atas bimbingan-Mu dalam pertemuan pertama ini. Kami mampu menyadari keberadaan kami di tengah-tengah semua ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Tuhan, kami datang, meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.